Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nepliaca dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen perusahaan industri, yaitu Manager as Decision Maker. Sebagai seorang manajer, harus dapat mengambil keputusan. Terdapat 8 proses untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama itu identify the problem. Jadi seorang manajer harus mengidentifikasikan sebuah masalah yang dihadapi oleh perusahaan mereka, dan pengidentifikasian ini biasanya tergolong subjektif karena seorang manajer harus menentukan permasalahan yang mereka hadapi itu termasuk masalah besar atau tidak, atau bahkan apakah sebuah hal yang sedang mereka hadapi itu merupakan suatu masalah atau tidak. Nah, hal ini itu biasanya berdasarkan kemampuan dan juga situasi masing-masing perusahaan. Yang kedua itu ada establish decision criteria. Jadi, ketika sudah teridentifikasi, manajer itu harus mengidentifikasikan kriteria dari pengambilan keputusan yang berhubungan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya kriteria ini itu berbeda-beda untuk setiap perusahaan atau bahkan bagi setiap manajernya. Yang ketiga ada weight decision kriteria. Jadi ketika kriteria yang berkaitan itu tidak penting, maka seorang pengambil keputusan harus memberikan nilai bobot setiap hal untuk membuat sebuah urutan prioritas yang benar. Yang keempat itu ada generate alternatives. Jadi seorang pengambil keputusan itu harus membuat alternatif untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Nah, setelah seorang manajer telah menentukan alternatifnya, hal yang harus mereka lakukan itu adalah menganalisis atau mengevaluasi setiap hal yang mereka sarankan mengenai alternatifnya. Jadi tahapan kelima itu adalah evaluate the alternatives. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membuat kriteria dalam penilaiannya. Akan tetapi, langkah ini dapat di-skip oleh pengambil keputusan jika hanya ada satu alternatif memiliki nilai tertinggi dalam sebuah kriterianya. Lalu yang keenam itu ada choose the best alternatives. Nah, setelah melakukan analisa dan evaluasi untuk setiap alternatif yang dimiliki, seorang pengambil keputusan itu dapat memilih alternatif mana yang paling baik. Yang ketujuh ada implement the decision. Setelah menentukan alternatifnya, seorang pengambil keputusan dapat mengimplementasikan alternatif tersebut. Dan yang terakhir itu ada evaluate the decision. Jadi setelah alternatif tersebut sudah diimplementasikan, maka step terakhir adalah untuk melakukan evaluasi terhadap keefektifan keputusan yang telah dilakukan tersebut. Nah, pada hari ini perusahaan yang akan saya bahas adalah perusahaan Snapchat. Jadi sedikit membahas tentang perusahaan Snapchat. Banyak sekali orang yang memiliki komplain terhadap sosial media. Nah, salah satunya itu mengenai bahwa ketika mereka berada di sosial media, seringkali kehidupan sosial pertemanan mereka itu agak terganggu atau tertutup oleh kehidupan influencer, artis, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, pencipta Snapchat, yaitu Evan Spiegel, dia itu dan teman-temannya itu menciptakan Snapchat pada 8 Juli 2011. Jadi, Snapchat merupakan aplikasi untuk mengirim foto, video, dan chat dengan memiliki waktu yang dapat ditentukan oleh penggunanya. Jadi, foto atau video atau chat yang mereka kirim itu bisa mereka pilih mengenai durasi waktunya. Jadi, tidak bersifat permanen. Lalu tujuan utamanya untuk memisahkan sosial dengan kehidupan influencer dan lainnya. Selanjutnya, terdapat 8 proses pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana sih manajer perusahaan pada Snapchat ini menerapkannya? Jadi, kalau di Snapchat itu yang pertama mereka melakukan identify the problems. Jadi pada tahun 2017 contohnya, Snapchat itu menemukan satu masalah pada aplikasinya. Nah, penemuan masalah ini ditemukan lewat pengidentifikasian masalah. Nah, yang kedua, itu ada generate alternatives. Setelah Snapchat itu menemukan masalah dan telah teridentifikasi, mereka pun akhirnya membuat alternatif, salah satunya itu untuk meredesain aplikasi mereka. Yang ketiga itu adalah evaluate the alternatives. Setelah mereka memutuskan untuk memilih redesign, setelah mereka memutuskan untuk salah satu opsinya itu redesign, Snapchat melakukan evaluasi untuk tahapan redesign ini. Akan tetapi mereka menilai bahwa redesign ini dilakukan secara terburu-buru sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan proses evaluasi alternatif mereka ini dengan baik. Dan yang keempat itu ada implement the decision. Jadi Snapchat melakukan redesign, akan tetapi sangat disayangkan redesign yang mereka lakukan itu dianggap terlalu buru-buru sehingga malah menimbulkan
banyak masalah. Padahal seharusnya redesign yang dilakukan Snapchat ini harus dilakukan dengan matang karena Snapchat itu membuat perubahan-perubahan besar terhadap aplikasinya. Nah, contohnya itu seperti dia menambah fitur-fitur baru, yaitu ada fitur Discover yang berisi mengenai short video snaps dan sebagainya yang sebelumnya belum ada dan yang belum ada sebelum diadakannya redesign ini. Lalu terdapat transisi antar story teman Snapchat yang biasanya itu story itu seperti tempat untuk kita para penggunanya itu mengupload foto atau video atau chat, lalu teman-teman kita dapat melihatnya. Nah, biasanya sebelum redesign itu tidak ada transisi. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai melihat story teman pertama kita, untuk lanjut ke story teman kedua itu tidak ada transisi, jadi langsung aja. Nah, setelah redesign ini malah ada transisi yang bagi kebanyakan orang itu menjadi pengganggu atau menjadi hambatan bagi orang-orang. Nah, selanjutnya di fitur Discovery ini mungkin karena dia memiliki short video yang terlalu banyak dan juga dia terjadi autoplay jika kita kembali ke halaman ini. Nah, biasanya itu aplikasi Snapchat itu membuat jadi lebih berat sehingga banyak sekali komplain yang didapatkan oleh mereka dari user-usernya. Nah, setelah mereka melakukan redesign ini, keputusan ini telah dilakukan dan yang mereka harus lakukan yang terakhir itu adalah evaluate the decision. Jadi setelah menerima sangat banyak feedback dari usernya, akhirnya Snapchat pun melakukan evaluasi terhadap redesign yang mereka lakukan agar mereka dapat memperbaiki aplikasi mereka. Nah, jadi setelah redesign ini dapat dibilang tidak berhasil, maka Snapchat akhirnya baru berusaha untuk dari feedback tersebut mereka melakukan evaluasi dan berusaha untuk membenarkannya lagi. Nah, selanjutnya terdapat dua tipe pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rational decision making, dan yang kedua ada intuitive decision making. Nah, kalau untuk rational decision making itu biasanya secara rasional dan biasanya keputusan ini diambil secara berdasarkan fakta atau data-data yang ada atau analitik. Nah, kalau intuitive decision making itu biasanya berdasarkan intuisi atau berdasarkan pengalaman, perasaan, dan juga judgment. Jadi, intuisi ini sebenarnya biasanya lebih diambil untuk mengambil keputusan secara cepat, tetapi tentunya dibutuhkan pengalaman dan pengalaman yang cukup panjang dan sehingga pengambilan keputusan ini walaupun secara singkat biasanya, tapi tetap benar. Nah, kalau untuk rasional itu biasanya tetap berdasarkan fakta-fakta atau data, cuma memang biasanya waktunya itu agak lebih lambat dibanding intuitive decision making karena mereka harus berdasarkan fakta dan sebagainya. Nah, untuk perusahaan Snapchat sendiri, tipe pengambilan keputusan yang mana yang digunakan Snapchat, yaitu yang pertama adalah intuitive decision making. Jadi awal mulanya dibuat Snapchat itu berdasarkan intuisi pencipta Snapchat, yaitu Evan Spiegel. Dia membuat Snapchat karena banyak sekali orang yang komplain mengenai sosial media. Mereka merasa sosial media itu mereka itu tercampur antara teman mereka sendiri dan para influencer, sehingga Evan sendiri menciptakan Snapchat agar hubungan sosial yang dimiliki orang-orang itu tidak terganggu dengan adanya influencer dan lainnya. Dikarenakan Snapchat ini dibuat dengan mengirim pesan secara private, tetapi dapat mengirim foto, video, dan lainnya. Nah, Snapchat ini menggunakan intuitive decision making. Jadi pada saat 2017 itu Snapchat melakukan redesign kan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, berdasarkan intuisi, akan tetapi dapat dibilang gagal. Nah, ini itu di awal tanda-tanda kegagalan mereka itu mereka tidak dapat mengambil keputusan apapun. Jadi setelah mereka awal-awal itu mereka sudah menyadari, sudah banyak sekali feedback dari usernya bahwa redesign itu tidak berfungsi dengan baik dan sebagainya, tapi mereka itu tidak memperhatikan data analitik pada saat itu, di mana Snapchat itu mengalami penurunan yang luar biasa, bahkan banyak sekali feedback dari para penggunanya. Jadi sebenarnya penggunaan intuitive decision making ini jika diimplementasikan dengan baik, seharusnya dapat menjadi terobosan yang luar biasa. Akan tetapi, jika diimplementasikan dengan buruk, dapat menjadi sulit untuk dievaluasi karena tidak memiliki dasar dalam proses pengambilan keputusannya. Nah, dalam hal-hal ini, Snapchat kurang dapat melakukan redesign ini dengan baik, sehingga sangat disayangkan dia mengalami downfall yang cukup lama sebelum redesign yang selanjutnya. Jadi pengambilan intuitif ini pun menjadi salah. Nah,
setelah belajar dari kesalahan, akhirnya Snapchat tidak hanya mengandalkan intuitive decision making mereka, tetapi mereka juga mengandalkan rational decision making mereka untuk redesign yang berikutnya. Jadi dia sudah mempertimbangkan seperti feedback yang dialami, yang didapatkan mereka oleh para user, dan juga mereka melihat downfall mereka, sehingga mereka pun selanjutnya mengandalkan rational decision making juga. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.